俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Mumpung masih suasana Hari Raya Idul Fitri, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya. Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai One Piece chapter terbaru, yakni chapter 1081. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada chapter 1081 ini berjudul Kapten ke-10 Bajak Laut Kurohige, Kapten Kuzan. Pada awal-awal chapter kita langsung diperlihatkan kelanjutan dari cerita pada chapter sebelumnya, yakni ketika Garp melancarkan pukulan ekstra dahsyatnya ke Pulau Hachinosu. Setelah melancarkan pukulan luar biasa itu, terlihat pada penggambaran tangan Garp terlapisi Busho Shokuhaki dan dihiasi dengan kilatan-kilatan haki raja. Lalu, pada kapal Garp yang jatuh dari langit, Prince Cruz membuat landasan mendarat dengan kekuatan tanah liatnya. Setelah mendarat ke tanah, dengan gagahnya Garp berdiri menghadap kepada banyak anak buah Kurohige yang telah tumbang. Dan dengan sangat tidak diduga, setelah serangan dahsyatnya itu, Garp berkata, "Sejak kapan aku jadi selemah ini?" Sontak hal itu membuat jengkel dan terkejut pihak musuh. Setelah itu terlihat Koby yang selamat berlari menemui Garp, dan Koby pun cukup terkejut karena ada juga anggota selain Sword yang datang untuk menyelamatkannya. Dan ketika Hibari berlari mendekati dan berkata bahwa ia tidak bisa melepaskan borgol Koby, tiba-tiba sosok Hibari langsung beku menjadi frozen food. Dan tidak lain serta tidak bukan, sosok yang melakukannya telah berada di hadapan Garp. Ia adalah Kuzan. Setelah melakukan itu, Kuzan langsung berkata, "Ini sangat buruk, Koby. Selama dalam pengawasanku, aku tidak bisa membiarkanmu kabur saat Teach sedang pergi." Kemudian, panel selanjutnya menceritakan flashback dari sosok Kuzan ini. Waktu kejadian menceritakan pada sekitar 2 tahun perang hebat yang terjadi dalam markas besar Angkatan Laut antara Aokiji dan Akainu untuk menentukan siapa yang akan menjadi Fleet Admiral berikutnya. Di sana adalah di suatu pulau, terlihat Kurohige membuka pintu ke dalam ruangan dan berkata pada Kuzan, "Anak buahku membeku di luar, lepaskan mereka. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan gura-guraku. Anak buahku akan hancur berkeping-keping dan mati." Dan ternyata anak buah Kurohige, yakni San Juan Wolf raksasa, telah dalam kondisi beku dengan pose tangannya seperti ingin menekan rumah yang ada di depannya, yaitu tempat Kuzan berada. Dan Kuzan menjawab perkataan Kurohige itu, "Kau kan kaptennya, kau pasti tahu. Kau kira aku menyerang duluan. Lagi pula, sekarang aku sedang kesakitan dan suasana hatiku sedang buruk. Coba tebak salah siapa?" Lalu panel selanjutnya menggambarkan hal yang benar-benar berbeda. Di sana memperlihatkan Kurohige beserta anggotanya sedang tertawa bersama sambil minum sake bersama dengan Kuzan. Terlihat Kuzan menceritakan hal konyol ketika melawan Akainu, di mana Kuzan berkata, "Apa kau tahu apa yang dikatakan Akainu? Saat teman saling bertarung antara hidup dan mati, pasti ada hal yang paling dibenci." Lalu aku jawab, "Karena kau adalah magma." Haha. Sungguh kocak sekali mantan admiral yang satu ini ngebanyol di hadapan salah satu bajak laut Yonko. Lalu di sana Aokiji juga memperlihatkan efek dari pertarungannya dengan Akainu, yakni kakinya yang harus patah, dan ia juga mengatakan bahwa Akainu mengalami tubuh penuh luka akibat pertarungan dengannya. Lalu setelah itu, Katarina Devon bertanya kepada Kuzan mengenai pria dengan luka bakar. Lalu Jesus Burgess menambahkan, di seluruh dunia ada 4 poneglyph merah yang sangat penting. 2 di antaranya telah dimiliki oleh Big Mom dan Kaido. Lalu Kurohige menyambung pembicaraan itu. 2 sisanya, 1 yang tidak bisa ditemukan, dan rumornya orang dengan luka bakar itu memilikinya. Lalu dengan wajah polos Kuzan meresponnya, "Mungkin itu aku."
sontak membuat Vascoshot berkomentar, "Lukamu itu didapatkan baru-baru ini, dasar bodoh. Topu. Kemudian Lafitte menjelaskan lagi, "Hohoho, orang itu berkeliling menggunakan kapal Jet Black, dan kabarnya kapal musuh yang mencoba untuk mendekatinya akan ditelan oleh pusaran air raksasa. Mungkin dia pengguna kekuatan buah setan iblis." Dan selanjutnya Shiryu berkomentar, "Aku pernah menjadi bagian dari pemerintah, jadi aku tahu pemerintah dunia benar-benar sangat kotor. Jika memiliki salah satunya, maka bajak laut tidak akan pernah mencapai One Piece." Setelah mendengar semua itu, Kuzan berkomentar, "Rod Poneglyph, ini bukan kenangan yang aku sukai. Aku tidak pernah berpikir akan melupakan batu besar merah di Ohara. Yang aku ingat hanyalah temanku yang pergi melawan pemerintah dan mata seorang gadis kecil yang nasibnya aku tentukan dengan tanganku." Di sisi lain, Lafitte membisiki Kurohige bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar jika mereka mengambil kekuatan Kuzan. Dan Kuzan yang mendengar itu langsung berteriak, "Aku bisa mendengarnya. Sialan, akan kubekukan kalian semua. Aku jadi ingat kalau kalian sedang memburu para pengguna buah iblis. Ayo bertarung." Lalu Kurohige meresponnya, "Tunggu Kuzan, maafkan aku. Anak buahku mengatakan hal yang bodoh. Aku di sini bukan untuk hal itu. Sebenarnya, bergabunglah denganku." Kurohige mengatakan hal ini sambil menjulurkan tangannya. Lalu Kurohige masih menambahkan, "Kau sudah tidak di angkatan laut. Apa yang kau lakukan sekarang? Mereka sudah mengambil keadilan darimu." Lalu Kuzan menjawabnya, "Keadilanku sangatlah berbeda. Apa kau bodoh? Hanya karena kita mabuk bersama-sama, itu tidak akan membuatku bergabung dengan kalian. Aku tidak mempercayai kalian semua sedikit pun." Lalu dengan senyum Kurohige menjawab perkataan itu, "Kau belum memahami bajak laut. Kita bukan hanya sekedar teman yang untuk berlayar bersama. Semua bajak laut memiliki tujuan yang sama. Kau yang tentukan apa yang menjadi pilihanmu." Dan flashback pun berakhir di sini. Kembali pada adegan Kuzan yang telah berhadapan dengan Garp. Garp berkata kepada Kuzan, "Kuzan, hilangkan semua es yang ada pada Hibari. Lepaskan Koby dan kembali ke angkatan laut." Lalu Kuzan di panel selanjutnya diperkenalkan secara resmi sebagai Kapten ke-10 bajak laut Kurohige. Dan Kuzan berkata, "Kau selalu saja berkata seenaknya seperti biasa. Tapi maaf, aku tidak bisa melakukannya. Aku menyukai semua tentangmu. Tapi sekarang aku milih jalanku." Sambil melancarkan serangan Ice Ball kepada Garp, Kuzan melanjutkan, "Kau tidak bisa membunuh murid pertamamu untuk menyelamatkan murid kesayangan. Jangan sampai apapun menjadi penghalang bagimu, bodoh. Kau mengajariku hiduplah di masa sekarang." Dan Garp yang telah terkena serangan es itu pun sanggup memecahkan es yang membekukan tubuhnya. Lalu ia langsung bergerak dengan cepat menghilang tempat-tempatnya berdiri. Dan sambil bersiap melancarkan serangan seperti sebelumnya, Garp berkata, "Dia lemah." Dan Blue Hole. Teknik pukulan Garp langsung menenggelamkan Kuzan ke bawah tanah. Lalu panel berpindah ke pulau pemenang dunia baru, tempat bajak laut Kurohige bertarung dengan Trafalgar Law. Terlihat di sana topi milik Law telah terlepas dan kapal selam milik bajak laut Hati telah hancur dan tenggelam. Law dan Beppo telah terbaring di hadapan Kurohige dan anak buahnya. Lalu Kurohige berkata, "Apa kalian ingat ratusan bajak laut yang jantungnya kalian ambil di Rocky Port itu? Mereka masih bersembunyi dengan kekuatan di pulau bajak laut. Jika aku mengambil jantungmu pada mereka, mereka pasti akan berpesta. Sekarang apa aku harus menjual atau mungkin aku gunakan saja kekuatan OP Nomi? Apa benar kalau kau bisa membuatku jadi makhluk abadi?" Lalu di sini Beppo, ia terlihat memakan suatu obat yang dibuat oleh Chopper, dan aura luar biasa langsung muncul dari tubuhnya. Dan Beppo berkata, "Singkirkan tangan kotor kalian dari Kapten." Sosok Beppo telah berubah menjadi wujud sulongnya. Para bajak laut Kurohige cukup terkejut karena Beppo telah bisa berubah ke wujud sulong meski tidak ada bulan purnama. Dan hal selanjutnya yang dilakukan oleh Beppo adalah ia melemparkan batu besar untuk mengalihkan perhatian.
Lalu ia membawa Law dan pergi kabur ke laut. Namun di sisi Law ia berkata, "Beppo, kembali. Aku tidak bisa meninggalkan teman-teman." Dan Beppo menjawabnya, "Kita tidak mungkin kembali. Percaya padaku. Kita sudah sejauh ini. Pelabuhan dingin arah utara. Kapten, aku janji tidak ada satupun yang akan mati." Dalam hatinya Beppo masih melanjutkan, "Kita sudah melewati hal-hal sulit bersama. Aku mohon, bertahanlah kapten. Jangan mati di sini." Pada panel-panel ini telah dinyatakan oleh narator bahwa bajak laut Trafalgar Law dan bajak laut Hati telah dikalahkan. Dan chapter 1081 selesai sampai di sini. Sungguh chapter yang sangat seru, dan pada chapter ini kita bisa merasakan bagaimana asiknya Kuzan yang nongkrong dengan bajak laut Kurohige. Lalu, Garp sekali lagi kita melihat serangan Garp yang luar biasa. Dan terakhir kita melihat drama melarikan diri dari bajak laut Hati. Oke, mungkin ini saja video untuk kali ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk video pembahasannya akan kami buat pada video-video berikutnya. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.